Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasyanisa Amana dengan NPM 2413024010. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana pendapat Anda mengenai penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan atau di ruang publik saat ini. Nah, yang kita tahu, bahasa Indonesia itu merupakan bahasa yang berfungsi sebagai bahasa negara di negara Indonesia saat ini. Dan selain itu, bahasa Indonesia itu berfungsi sebagai bahasa nasional juga loh. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia itu sering digunakan di kehidupan sehari-hari sebagai alat dan juga media komunikasi yang kita gunakan saat ini. Nah, bahasa Indonesia itu sering juga digunakan di ruang publik atau lingkungan sekitar kita kan. Jadi, ruang publik itu adalah sebuah ruang yang berfungsi sebagai tempat untuk menampung aktivitas masyarakat. Contohnya itu seperti tempat pembelajaran, itu contoh ruang publik yang sifatnya itu tertutup. Kemudian ada juga seperti tempat bermain anak-anak. Nah, itu contoh ruang publik yang bersifat terbuka. Nah, adapun ketentuan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, tepatnya pada pasal 39 sampai 36. Lalu, bagaimana sih fakta yang terjadi saat ini? Mari kita bahas satu persatu. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu seringkali mengalami kesalahan, terutama di ruang publik yang terjadi saat ini ya. Nah, bahasa Indonesia yang harusnya digunakan itu memenuhi kaidah EYD dan juga PUBI atau KBBI juga. Nah, kesalahannya sering terjadi nih saat ini di ruang publik atau di lingkungan sekitar kita. Itu ada dua, kita berfokus pada dua kesalahan yang sering digunakan ya. Yaitu yang pertama, dia tuh ada kesalahan dalam penggunaan bahasa asing. Kemudian yang kedua, itu ada kesalahan dalam penggunaan kaidah yang baik dan benar. Jadi, kaidah yang digunakan saat ini itu seringkali mengalami kesalahan. Bukan sering, namun kerap kali kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari, kayak di lingkungan kita seperti saat di kampus atau di terminal atau seperti di sebuah supermarket. Itu kita sering menemui kesalahan tersebut. Yang pertama itu ada kesalahan dalam penggunaan bahasa asing. Bahasa Indonesia itu menyerap ada beberapa kosakata dalam bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa asing. Seperti contohnya itu yang tertera itu seharusnya tadi gerbang masuk itu kan ditulis di bagian atas bahasa Inggrisnya, tapi dia bahasa Indonesia ditulis di bagian bawah. Nah, seharusnya bahasa Indonesia itu ditaruh di bagian atas, sedangkan bahasa asingnya itu ditaruh di bagian bawah. Karena penggunaan bahasa Indonesia itu harus lebih diutamakan ya daripada penggunaan bahasa asing. Hal ini itu dikarenakan agar lebih memudahkan masyarakat untuk mencari tempat yang sudah tertera gitu di situ. Berikut adalah beberapa contohnya, dan itu contoh yang benar dalam penulisan bahasa Indonesia dalam penggunaan bahasa asing. Kemudian yang kedua itu ada penggunaan kaidah yang baik dan benar. Di sini kerap kita jumpai, terutama di poster atau pada banner-banner yang ada di lingkungan sekitar kita ya, seperti di supermarket atau di warung-warung terdekat. Itu ada penulisan di yang disambung dan juga penulisan kata di yang dipisah. Nah, dalam kaidah bahasa Indonesia, apabila diikuti oleh kata kerja,
maka penulisannya itu disambung. Tapi apabila diikuti oleh selain kata kerja, maka penulisannya itu dipisah. Seperti kalau penulisan dipisah itu menunjukkan sebuah keterangan tempat, waktu, atau dan lain sebagainya. Nah, kemudian jadi di papan ini itu penulisannya itu disambung karena diikuti oleh kata kerja. Kemudian juga ada penggunaan awalan di. Nah, ketika di itu berfungsi sebagai awalan, maka penulisannya itu harus serangkai atau diatur secara langsung dan juga tidak terpisah. Selanjutnya, kesalahan penggunaan kaidah yang baik dan benar dalam penggunaan bahasa Indonesia itu ada juga kesalahan diksi dan juga ejaan. Diksi dan ejaan itu seringkali mengalami kesalahan. Itu merupakan hal yang sangat fatal ya, karena itu tidak memenuhi kaidah bahasa Indonesia yang benar. Seharusnya ejaan atau diksi pada kos itu harusnya ditulis dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu harusnya ditulis in the course. Tapi kalau kemudian di sini ada fasilitas, itu seharusnya ditulis fasilitas. Kemudian kesalahan selanjutnya itu ada kesalahan dalam penggunaan kata baku. Jadi kata baku itu sering diganti dengan kata tidak baku, padahal itu sudah tertera dalam EYD dan juga PUBI. Harusnya penggunaannya itu menggunakan kata baku. Seperti kata pada apotik, dia ditulis apotik, seharusnya kata bakunya itu adalah apotek. Kemudian yang selanjutnya itu ada kata fotokopi, dia itu diserap dari bahasa asing. Seharusnya kalau menurut PUBI dan juga EYD yang baik dan benar itu penulisannya itu harusnya fotokopi. Nah, kenapa sih kok sering terjadi kesalahan dalam penggunaan bahasa Indonesia dan juga ejaan? Nah, kesalahan itu sering terjadi karena masyarakat Indonesia itu sudah terbiasa. Kesalahan itu bukan dibenahi, namun tetap dibiarkan dan juga dimaklumi, sehingga kita sebagai masyarakat sudah terbiasa dengan kesalahan-kesalahan tersebut dan tidak menyadari bahwa terkadang penggunaan bahasa yang kita gunakan itu salah. Jadi karena sebuah kebiasaan itu, makanya kita jadi sering menggunakan bahasa Indonesia di kehidupan sehari-hari saat ini itu sering terjadi kesalahan. Nah, oleh karena itu, mari kita bergerak menciptakan perubahan. Mari kita perbanyak ilmu dan pengetahuan mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang benar, sesuai dengan kaidah menurut EYD dan juga PUBI atau KBBI. Mari kita perbaiki penggunaan bahasa Indonesia dan ejaan yang kurang tepat di ruang publik sekitar kita. Dimulai dengan diri kita sendiri, orang lain akan teredukasi dan juga termotivasi. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dari hasil yang sudah saya dapatkan mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang terjadi saat ini di ruang publik atau lingkungan. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.